wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Haikal, SST Empar, selaku dosen pengampu mata kuliah Event Legal Permit. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara dan kunjungan kami di Polres Metro Jakarta Timur. Adapun tujuan dari presentasi kami kali ini adalah untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Event Legal Permit. Sebelum kita lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Mahmud dan ini rekan saya. Saya Nurul Hidayah, kami merupakan mahasiswi semester 6 Prodi D4 Mais Universitas Pertiwi. Adapun pada kunjungan kami kali ini, kami langsung berkoordinasi dengan Polres Metro Jakarta Timur, khususnya dengan Ibu Ibda Destina dengan jabatan Kaurmintu Satuan Intelkam. Adapun arti dari Ibda tersendiri itu adalah Inspektur Polisi 2, lalu jabatan Kaurmintu merupakan Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan, serta Satuan Intelkam yang merupakan Satuan Intelijen Keamanan. Lalu, apa itu definisi surat izin keramaian? Surat izin keramaian merupakan pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang dalam memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya sebuah kegiatan, keramaian umum, dan atau kegiatan masyarakat lainnya. Kategori pembahasan kami kali ini adalah menyangkut surat izin, keramaian, serta event atau acara. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyelenggarakan acara, seorang penyelenggara acara itu harus mengetahui terlebih dahulu mengenai klasifikasi skala. Ada 3 skala. Yang pertama kecil, sedang, dan besar. Skala kecil masanya sekitar 1-300 orang yang merupakan ranah polsek. Lalu petugas yang akan diturunkan di lapangan sekitar 15-20 orang. Yang kedua, skala sedang. Masanya sekitar 500-750 orang. Sudah menjadi ranah dari Polres, dan petugas yang akan diturunkan ke lapangan sekitar 40-50 orang. Lalu yang ketiga, ada skala besar, yaitu masanya sekitar 1.000 atau 1.000 orang lebih, dan itu sudah termasuk dari ranahnya Polda Metro Jaya, dan petugas yang akan diturunkan ke lapangan sekitar 70-100 orang. Namun, dengan catatan, petugas yang akan diturunkan ke lapangan itu harus sesuai dengan koordinasi dengan penyelenggara acaranya. Dikarenakan, jika ingin menurunkan petugas ke lapangan, maka akan ada biaya-biaya tertentu yang akan dibebankan kepada penyelenggara acara. Ada 3 syarat pengajuan acara dalam izin keramaian. Yang pertama, acara provinsi. Untuk pengajuan acaranya paling lambat sekitar 14 hari atau sekitar 2 minggu. Yang kedua ada acara nasional. Pengajuan acaranya paling lambat sekitar 21 hari atau 3 minggu sebelum acara dimulai. Yang ketiga ada acara internasional. Pengajuannya paling lambat sekitar 30 hari atau sekitar sebulan sebelum acara dimulai. Baik, dalam pengajuan acara pasti ada persyaratan pengurusan izin keramaian. Dalam persyaratan ini juga dilihat masa skalanya. Yang pertama ada masa skala kecil yaitu sekitaran 200-300 orang. Syaratnya, si penyelenggara harus menyertakan surat keterangan dari kelurahan setempat, di mana acara itu berlangsung. Yang kedua, si penyelenggara harus menyertakan fotokopi KTP dan juga fotokopi kartu keluarga, masing-masing sebanyak 1 lembar. Yang kedua, ada masa skala besar, yaitu sekitaran 1.000 orang. Untuk persyaratannya sendiri, si penyelenggara harus menyertakan surat permohonan izin keramaian, identitas penyelenggara, dan juga proposal kegiatan. Nah, dalam proposal kegiatan ini, si penyelenggara harus menyertakan semua kegiatannya di dalam proposal tersebut, seperti kepanitiaannya, guestarnya, lalu ada rundown acaranya, dan juga waktu dan tempat kegiatan itu berlangsung atau dilaksanakan. Selain itu ada izin tempat berlangsungnya kegiatan, yaitu misalnya ketika saya ingin membuat suatu acara di suatu venue atau GOR, sudah pasti GOR tersebut memiliki surat izin tempat. Oleh karena itu, surat izin tempat perlu dilampirkan. Yang terakhir, si penyelenggara harus menyatakan surat keterangan dari kelurahan setempat agar warga sekitar mengetahui bahwa di tempat tersebut akan ada kegiatan atau acara yang sedang berlangsung. Setelah persyaratan administrasi, adapun prosedur pengajuan surat. Penyelenggara acara yang akan saya sebut sebagai PA harus mempersiapkan berkas-berkas yang ditentukan.
Lalu, khusus untuk Polres Metro Jakarta Timur, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apakah acara tersebut dilaksanakan di Taman Mini? Lalu, jika ya, maka pengurusan dilanjutkan secara online diajukan kepada Mabes Polri. Namun, jika tidak, PA harus membawa berkas ke Polres setempat. Lalu, PA harus memenuhi persyaratan berkas yang telah ditentukan oleh Satuan Intelkam. Nantinya, Satuan Intelkam akan men-screening apakah kelengkapan berkas sudah sesuai dengan ketentuan. Jika tidak, maka seorang PA harus kembali ke tahap awal. Namun, telah berdiskusi dengan Ibu Ibda Destina bahwa apabila acara tersebut diajukan surat izin keramaiannya mepet dengan acara berlangsungnya atau bisa dibilang urgent, itu Satuan Intelkam akan men-screening dulu nih, apakah kira-kira acara ini aman untuk dilaksanakan. Jika aman, maka surat izin keramaian akan dikeluarkan. Namun, seorang PA harus tetap memenuhi persyaratan berkas setelah acara dilaksanakan. Namun, apabila acaranya tidak urgent, maka seorang penyelenggara acara harus kembali ke tahap awal, yaitu mempersiapkan berkas yang belum lengkap. Jika berkasnya sudah lengkap, maka Satuan Intelkam akan memproses surat pengajuan dengan durasi selama 2-3 hari. Setelah proses pengajuan selesai, surat izin akan dikeluarkan oleh petugas Satuan Intelkam, lalu petugas lapangan dari Satuan Intelkam akan datang langsung ke lokasi acara tersebut akan dilaksanakan untuk melihat bagaimana kondisi acara nantinya. Selain itu, Satuan Intelkam dan penyelenggara acara akan berkoordinasi untuk membicarakan seberapa banyak petugas yang akan turun ke lapangan pada hari H acara. Baik, pengurusan izin kembang api, prosedur yang harus kita lakukan adalah pertama, mempersiapkan dokumen kelengkapan, sama halnya seperti kita membuat surat izin keramaian. Terus yang kemudian, memastikan ukuran kembang api yang akan kita ledakan, maksimal 2 inci, dan akan diawasi oleh unit sedang atau unit logistik Polres. Nah, apabila lebih dari 2 inci, maka pengurusan izin kembang api akan sudah menjadi ranah Polda dan Mabes Polri. Adapun hal-hal yang akan dilakukan oleh polisi sebagai antisipasi resiko kericuhan. Yang pertama, Polres akan menurunkan petugas berseragam untuk memberikan peringatan hati-hati kepada masyarakat. Dalam konteks ini, polisi yang datang ke lapangan akan memakai baju berseragam sehingga memberikan kesan kepada masyarakat untuk lebih hati-hati dalam bertindak. Nah, apabila massa atau para pelaku ricuh namun belum melakukan tindakan yang agresif, maka pihak Polres akan turun terlebih dahulu melakukan tembakan. Namun tembakan dalam hal ini tidak berbahaya. Nah, tembakan ini tuh hanya tembakan peringatan kepada masyarakat untuk stop kericuhan tersebut. Hal ketiga, apabila menyelenggarakan acara tanpa izin, maka petugas akan mendatangi dan juga bernegosiasi untuk membubarkan acara tersebut. Nah, contoh kasus yang ada di Polres Metro Jakarta Timur, Ibu Ibda Destina menjelaskan bahwa sebenarnya Polres Jakarta Timur itu jarang ada kericuhan. Betul. Namun tindakan antisipasi yang umumnya dilakukan, yaitu yang pertama, Polres Metro Jakarta Timur, petugas yang ada di lapangan akan memanggil panitia untuk bernegosiasi atas keadaan ricuh tersebut. Lalu yang kedua, karena polisi yang turun ke lapangan dibagi menjadi dua, yang pertama yang berseragam lengkap dan yang satu yang menyamar seperti masyarakat biasa, itu biasanya sudah mengetahui siapa provokator dari masalah tersebut, sehingga polisi tersebut akan mengamankan provokator dari kericuhan tersebut. Adapun contoh surat yang akan dikeluarkan oleh Polres setempat, contohnya adalah seperti gambar berikut ini. Yang pertama, ada kop surat, lalu ada nomor surat, lalu ada pertimbangan dan dasar undang-undang untuk surat izin keramaian. Lalu kepolisian akan memutuskan bahwa kepolisian memberikan izin kepada penanggung jawab dari acara tersebut. Lalu ada identitasnya, pekerjaan, alamat, untuk acara apa, lalu pelaksanaannya, seperti waktunya, tempatnya, serta jumlah peserta atau undangan dalam acara tersebut. Lalu di poin kedua, ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh penanggung jawab acara tersebut. Seperti penanggung jawab harus menjaga keamanan, tidak boleh melakukan hal ilegal, tidak boleh membawa senjata tajam, atau melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
Lalu di bawah dijelaskan bahwa surat izin akan berlaku pada hari H acara tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, surat izin keramaian tidak berlaku pada sebelum acara atau setelah acara. Berlakunya hanya saat acara tersebut dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada tanda tangan oleh pihak kepolisian. Lalu setelah melakukan wawancara dengan Ibu Ibda Destina, beliau menyampaikan pesan-pesan untuk para mahasiswa yang akan menjadi event organizer di masa depan, yaitu yang pertama, jangan takut untuk mengurusi surat izin keramaian, karena Polres setempat pasti akan selalu responsif akan hal tersebut. Dan yang kedua, ini adalah hal yang di-highlight oleh Ibu Ibda Destina, yaitu jika ingin mengadakan acara, maka pengurusan surat izin keramaiannya yang datang ke Polres itu harus penanggung jawab atau penyelenggara acara dari event tersebut. Karena pada kasus yang telah terjadi, kebanyakan malah seperti ojek online yang mengirimkan dokumennya, lalu orang lain, atau bahkan kurir. Nah, hal-hal tersebut yang membuat Polres tidak menerima pengajuan surat izin keramaiannya karena polisi atau lebih tepatnya Satuan Intelkam ingin melihat langsung siapa penyelenggara acaranya, siapa yang bertanggung jawab, agar nantinya koordinasi akan menjadi lebih baik lagi. Nah, berikut dokumentasi kami bersama dengan Ibu Ibda Destina di depan ruangan Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Timur. Lalu ada foto kami berdua di depan gedung Polres Metro Jakarta Timur. Dokumentasi video dari kunjungan dan wawancara kami di Polres Metro Jakarta Timur akan kami lampirkan setelah video presentasi kami kali ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.